Shalom, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak sana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia seorang nabi dari Anatot, tanah Benyamin. Dia tampil menyampaikan firman Allah bagi bangsa Yehuda. Jadi bukan hal yang mudah menjadi nabi dengan usia semuda diri Yeremia. Meski Yeremia anak seorang imam, yakni Imam Hilkia. Jadi saat Tuhan memanggil Yeremia, dia sempat merasa tidak percaya diri karena kemudahannya dan ketidakcakapannya dalam berbicara. Tetapi Tuhan menjamin akan menyertai Yeremia dalam melakukan tugasnya. Sebab Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim ibunya. Tuhan telah mengenal Yeremia. Tuhan telah membentuk Yeremia menjadi nabi sejak dalam rahim ibunya. Jadi yang ditekankan dalam pasal 9 adalah bagian dari khotbah Yeremia sebelum serangan Babel yang kedua atas Yehuda. Meski keluar dari mulut Yeremia, bukanlah dirinya yang mengarang kata-kata, melainkan firman Tuhan. Dia memperingatkan bangsa itu untuk apa? Menyesali ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Maka Yeremia 9 ayat 23 dan 24 ini berbicara mengenai apa yang seharusnya umat pahami. Hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan ingin umatnya bermegah bukan karena kehebatannya sendiri, melainkan karena mengenal dengan baik Tuhannya. Ada 3 poin yang ditekankan dalam ayat 23 dan 24 di sini. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Yang kedua, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi kata dari bahasa Yunani yang Yeremia gunakan untuk bermegah adalah halal atau halal. Kata yang sama juga digunakan untuk kata memuji pada bagian lain di Perjanjian Lama. Dan kata yang sama juga digunakan sebagai acuan untuk memuji Tuhan. Dan paling sering digunakan di kitab Mazmur. Jadi bermegah adalah ekspresi lain dari penyembahan. Apa yang kita puji dan kita sembah dalam kehidupan kita. Diri sendiri, prestasi, kekuatan, atau kekayaan. Jadi dalam pembacaan ini terdapat peringatan yang tegas kepada orang yang merasa dirinya bijaksana. Orang yang kuat merasa dirinya kuat, orang yang kaya pada zaman Yeremia. Jadi mereka diperingatkan agar mereka jangan terjebak pada kesombongan dan keangkuhan terhadap apa yang mereka miliki. Jadi mengapa Yeremia berkata setegas ini? Karena dalam pasal 5 dan 6 itu menceritakan ternyata orang kaya dan orang yang kuat pada zaman itu memperoleh semua yang mereka miliki dan menjadi kaya dan gemuk karena melakukan tipu muslihat. Mereka berkata tidak jujur dan tidak peduli terhadap kepentingan orang lemah. Semua itu mereka lakukan karena ingin mengejar keuntungan pribadi. Jadi para nabi berkata tentang yang palsu. Dan para imam mengejar dengan sewenang-wenang. Mereka berkata dan tentang damai sejahtera, tetapi pada kenyataannya tidak ada damai sejahtera yang dirasakan umatnya. Semua hanyalah untuk kepentingan pribadi mereka. Oleh sebab itu, Yeremia 8 ayat 9 disebut bahwa sebenarnya tidak ada kebijaksanaan, kekuatan dan kekuasaan pada orang-orang yang disebut bijaksana dan kuat itu. Sebenarnya semua itu tidaklah ada. Sangatlah memalukan bila dengan kondisi demikian mereka masih mau bermegah karena apa yang mereka miliki dan dapatkan. Maka Yeremia melanjutkan nubuatannya di pasal 24 bahwa jika umat
mau bermegah, maka bermegahlah karena memahami dan mengenal Allah yang menyatakan kasih setia dan keadilan dan kebenaran di bumi. Dengan demikian, orang-orang yang merasa dirinya bijaksana, kuat, dan kaya itu diperingatkan agar patut malu. Karena apa yang mereka lakukan tidak menampak dan menyatakan kasih setia, keadilan, dan kebenaran Allah di dalam hidup mereka yang diberikan kepada mereka sebagai pemimpin. Mereka harus mengingat bahwa ketiga hal yang penting dalam kehidupan ini, yaitu kasih setia, keadilan, kebenaran, yang harus menjadi pelengkap hal kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan yang mereka miliki. Jadi kata mengenal dalam bahasa Ibrani, yada, dalam ayat 24, bukan hanya berarti tahu dan memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga berarti memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Jadi kita merasa kasih setia, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Jadi karakter seperti inilah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Namun bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya, bijaksana, atau memiliki kuasa. Jadi semuanya itu bisa kita miliki. Asalkan lewat semua itu kita bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tapi juga jangan dijadikan sebagai hasrat dalam kehidupan kita. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal seperti itu, maka kita akan kehilangan yang terbaik, yaitu relasi dengan Tuhan, dan akan membuat kita rapuh karena pondasi kita tidak lagi kokoh. Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan tanpa kasih setia, keadilan, dan kebenaran adalah kemunafikan dan merupakan kebahagiaan yang semu. Jadi dengan menyatakan kasih setia, keadilan, dan kebenaran dari Allah, itu adalah tanda bahwa kita mengenal Allah. Sebab semua hal itu berasal dari Allah sendiri. Membegahkan diri itu adalah sikap yang tidak benar dan sering dikaitkan dengan harga diri dan kesombongan. Kita hanya akan memegah diri di dalam Tuhan, di mana kita akan mendapatkan rasa aman, nilai kita, dan arti diri kita sendiri. Saya mau kaitkan implikasinya bagi pendidikan masa kini. Yang pertama, janganlah bermegah dengan apa yang kita miliki. Sebagai seorang pendidik, seringkali ada rasa kebanggaan tersendiri dengan profesi yang kita miliki. Namun kita mempunyai keahlian pengetahuan yang sering kali dibanggakan dalam menjalani tugas kita sebagai seorang pendidik. Apa yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita? Apa yang kita puji dan sembah? Apa yang kita banggakan? Dari manakah kita mendapat rasa aman? Kita harus belajar menaruh kepercayaan diri kita ini hanya kepada Tuhan dan tidak menurut kemampuan kita. Dan harus belajar untuk tidak membanggakan profesi kita untuk merasa aman di dalam identitas kita sebagai anak Allah. Jadi sebagai seorang pendidik, marilah kita belajar untuk membiarkan orang-orang mengetahui betapa hebatnya Tuhan dan bukanlah diri kita. Kemampuan Tuhan yang besar dan kasih setianya yang luar biasa. Sebab segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan suatu anugerah dari Tuhan. Sebanyak apapun penghargaan yang kita terima, gelar yang diperoleh, jangan sampai sikap bermegah diri ini muncul dari dalam diri kita. Tetapi ketika kita mengenali Tuhan yang melakukan semuanya dalam hidup kita, kita tidak perlu berusaha memuat terlihat penting dan berharga karena kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah berharga dan penting di hadapan Allah. Yang kedua, menyadari kehadiran Tuhan dan keterlibatannya. Jadi sebagai seorang pendidik, selain mengingatkan peserta didik kita untuk selalu rendah hati, kita juga harus mengingat bahwa tidak ada prestasi yang bisa kita banggakan. Sebab dalam semua prestasi dan pencapaian kita, kita harus mengenali bantuan Tuhan dan keterlibatannya di dalam. Jadi dalam setiap pemberian dan anugerah dari Tuhan, tidak ada yang bisa kita banggakan dari apa yang kita dapatkan.
karena kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Yang ketiga, pengenalan akan Tuhan adalah sebuah proses. Kita harus mengerti bahwa hidup yang benar adalah menemukan Tuhan yang benar dan mengenal Dia. Sehingga dalam segala sesuatu yang kita lakukan, itu bisa melahirkan suatu kesaksian bagi orang lain, bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa melalui hidup kita, yang memampukan kita mengerjakan segala sesuatu, meraih segala sesuatu. Dan biarlah melalui apapun yang kita miliki saat ini, itu bisa membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup mengangkat kita dan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Karena semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin terpesona oleh kasih dan kebaikannya kepada kita. Kiranya memberkati. Shalom.